Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Patrisius Juwandono. Selamat tersesat di channel saya, tapi saya berjanji saya tidak akan menyesatkan Anda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyesatkan Anda ke apa yang dinamakan sebagai content analysis atau analisis isi. Apakah itu analisis isi? Kalau Anda sedang meneliti sebuah teks atau sebuah wacana, novel atau essay atau apapun yang tertulis, apakah itu bisa disebut sebagai analisis isi? Ya, jadi semua yang mengkaji wacana termasuk analisis isi dong. Nah, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari content analysis atau analisis isi, kemudian pengembangannya mulai dari zaman dulu sampai zaman modern. Mari kita simak paparan saya. Ya, saudara-saudara, inilah topik kita kali ini, content analysis atau disebut juga analisis isi dalam bahasa Indonesia, pengembangan dan penerapannya. Nah, konsep awalnya, content analysis atau kita singkat CA ini adalah sebuah penelitian atau sebuah kajian di mana sang peneliti menghitung frekuensi kemunculan beberapa aspek kebahasaan. Yaitu bisa berupa kata atau frasa, ungkapan atau kalimat dalam sebuah wacana untuk mengetahui sifat penulisnya atau pembicaranya, atau mengenali situasi yang melingkupinya, atau ciri utama dari wacana tersebut. Ya, jadi aslinya CA ini hanya menghitung frekuensi kemunculan beberapa aspek kebahasaan. Tujuannya apa? Ya, untuk mengetahui sifat atau karakteristik penulisnya seperti apa. Apakah orangnya kasar, apakah orangnya agresif, ataukah orangnya sabar, tenang, penuh pengendalian diri, orangnya berapi-api, dan sebagainya. Ya. Atau mengenali situasi yang melingkupinya, misalnya orang ini berkata seperti ini karena situasi sedang genting misalnya. Atau ciri utama dari wacana tersebut. Nah, salah satu ciri CA adalah mencoba untuk mengenali sesuatu yang laten, sesuatu yang tersembunyi dari yang tersurat. Ya, atau dengan kata lain, mengenali yang tersirat, yang laten itu, yang disembunyi dari yang tersurat atau secara eksplisit. Tapi ini sudah definisi lama ya, sudah sejak tahun 1950-an sampai awal 2000, CA masih didefinisikan sebagai kajian yang hanya menghitung frekuensi kemunculan saja. Jadi pakai Excel sudah ketemu, ini misalnya kata-kata kasarnya ketemu 10 kali, kata-kata yang lebih netral ketemu 5 kali, jadi kesimpulannya seperti ini ya, seperti itu. Tapi konsep ini kemudian berkembang ya. Nah, kita lihat perkembangannya. Nah, sebelumnya saya sajikan contohnya CA yang hanya menghitung frekuensi kemunculan dari beberapa aspek kebahasaan. Ini saya ambil dari pidatonya Pak Prabowo setelah pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu, ya tahun 2019. Pak Prabowo, Pak Prabowo kemudian mengucapkan pidato seperti ini. Nah, kalau kita lihat ada beberapa kata yang intinya kata-kata yang damai, kata-kata yang positif ya, seperti kata sejuk, damai, semangat kekeluargaan, tenang, tidak emosional, menahan diri. Semua itu muncul dalam frekuensi yang cukup tinggi. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan Pak Prabowo ini orangnya seperti ini ya. Jadi dari frekuensi beberapa kata yang beliau ungkapkan, kita bisa menyimpulkan Pak Prabowo itu orangnya seperti apa. Tapi sekali lagi ini adalah contoh content analysis yang lama, yang belum berkembang. Nah, bagaimana perkembangannya? Perkembangannya disebut sebagai analisis isi interpretif atau analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Nah, ada beberapa jenis. Analisis retorik, kemudian analisis percakapan, dan yang terakhir adalah analisis isi etnografik. Nah, masing-masing seperti ini. Analisis retorik itu adalah analisis atau kajian yang
mengkaji cara penyampaian pesan ya, dan bagaimana efeknya terhadap pendengar atau pembacanya. Jadi kajiannya akan dipusatkan pada gaya bahasa seorang penutur atau seorang penulis dan tindak tutur yang menimbulkan dampak tertentu. Misalnya seorang motivator punya gaya bahasa tersendiri, punya tindak tutur yang tersendiri yang khas, punya gaya retorik yang tersendiri yang khas, yang mampu membuat dampak pada audiensnya. Misalnya audiensnya merasa terkesan, bertepuk tangan, bahkan kemudian juga tidak segan untuk mengeluarkan biaya untuk menghadiri seminarnya atau membeli barang-barang yang sedang diiklankannya misalnya ya. Nah, contohnya adalah analisis retorik pada pidato-pidato Bung Karno di era sebelum kemerdekaan Indonesia. Kita bisa melakukan analisis retorik pada pidato-pidato beliau, Bung Karno, ketika membakar semangat rakyat Indonesia untuk tidak menyerah terhadap penjajah dan untuk berjuang menggapai kemerdekaan. Itu adalah analisis retorik. Ya. Nah, yang kedua adalah analisis percakapan. Maka studi ini akan mengkaji percakapan yang terjadi secara alamiah. Ya, secara alamiah ya. Jadi bukan karena dipancing, diberi tugas harus ngomong ini, harus ngomong itu, bukan. Tapi secara alamiah. Dan dia punya tujuan untuk mengkaji bagaimana para pelakunya berkolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan wacana dengan satu topik tertentu. Kemudian, analisis percakapan juga bertujuan untuk memetakan bagaimana para penutur saling memahami dan merespon satu sama lain. Atau bahkan bagaimana penutur bisa belajar bahasa dari penutur lain. Anda yang tertarik mengkaji bagaimana seseorang bisa belajar bahasa dari orang lain, bisa menggunakan analisis percakapan. Kita bisa melihat bagaimana sih percakapan dengan temannya atau dengan gurunya, sedemikian sehingga orang itu belajar satu kosakata atau belajar satu ekspresi. Ya. Nah, contohnya kita bisa mengkaji dialog siswa yang pandai dengan temannya yang belum paham satu pelajaran dalam upaya siswa itu membantu pemahaman temannya yang kurang paham tadi. Ya, jadi kita bisa menganalisis percakapan mereka, kemudian menghasilkan satu peta percakapan yang intinya menguak bagaimana si pandai ini membimbing yang kurang pandai. Oke, ya. Yang berikutnya adalah analisis isi etnografik. Nah, ini lebih luas lagi, dia meneliti interaksi manusia dengan mengikutsertakan informasi-informasi penting tentang latarnya, latar belakangnya, situasi pada saat wacana itu atau interaksi itu dibuat atau terjadi, citra, ya, makna, dan pesan-pesan yang tersirat lainnya. Jadi, analisis isi etnografik tidak hanya berpusat pada frekuensi kemunculan simbol verbal atau non-verbal, ya, tapi sangat meluas, lebih luas lagi pada konteks sosialnya dan berbagai aspek yang melingkupinya. Ini yang membedakan dengan analisis isi yang kuno tadi, yang cuma sekedar menghitung kemunculan beberapa aspek kebahasaan. Nah, contohnya bagaimana sebuah ideologi disampaikan kepada publik, lewat kuliah umum, lewat spanduk-spanduk, lewat semboyan-semboyan yang didengungkan di media massa, dan sebagainya. Itu adalah analisis isi etnografik. Okay? Nah, ciri utama analisis isi interpretif adalah memerlukan pembacaan yang sangat intensif dari sepenggal wacana yang tidak terlalu panjang. Jadi wacananya tidak terlalu panjang, ya, tidak sampai puluhan atau bahkan ratusan halaman. Ya. Cukup pendek, tapi cukup substantif untuk digali dengan mendalam. Ya. Dan para penelitinya sangat menggunakan pendekatan hermeneutik atau penafsiran mereka. Tidak sekedar, oh ini sekian kali muncul berarti seperti ini sifatnya. Sekian kali muncul berarti seperti ini sifatnya. Tidak sedangkal itu. Tapi mereka menafsirkan berbagai hal,
berbagai dimensi dan berbagai aspek yang lebih luas daripada sekedar frekuensi kemunculan beberapa aspek kebahasaan. Ya. Dan tentunya ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sosial budaya mereka sendiri. Ya, jadi ciri utama analisis isi interpretif itu sangat bergantung pada penafsiran penelitinya, dan penafsiran itu juga ditentukan oleh latar belakang budaya mereka sendiri. Ya, jadi ini menjadi studi yang dalam, yang komprehensif karena menyangkut budaya, cara pikir, yang interaksi sosial yang kompleks, ya, dan sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa rekan atau beberapa orang atau mungkin beberapa murid yang pokoknya asal membaca kemudian mengkaji bacaan itu disebut sebagai content analysis. Ya. Jadi semuanya pokoknya bersumber dari bacaan disebutnya sebagai content analysis. Ya, tentunya content analysis itu punya definisi tersendiri seperti yang tadi sudah saya ungkapkan. Kalau tidak mematuhi atau tidak memenuhi kriteria itu, ya sebenarnya bukan content analysis. Atau mungkin yang Anda lakukan adalah content analysis, tapi content analysis yang lebih interpretif, yang merupakan pengembangan dari konsep yang lama. Entah itu analisis retorik, atau analisis interaktif, atau analisis etnografik. Ya. Oke, jadi demikian uraian saya, kiranya bisa membantu Anda untuk memahami apa itu content analysis. Selamat meneliti dan sampai jumpa di episode mendatang.